Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Baik, pada kesempatan ini kami dari kelas 1150B dari Ibu Fasil kami, Bu Siti Fatona, serta pengajar praktek kami, Bapak Fitra Agung Prastio. Pada kesempatan ini kami akan membuat video praktek coaching supervisi akademik. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan kelompok kami. Yang di sebelah kanan saya ada Ibu Ida Trisnawati, saya bekerja di SD Negeri 1 Varia Agung. Sebelah kiri saya Emiliana, bekerja di SDN 1 Bina Karya Jaya. Baik, dengan saya sendiri Ibu Tari Permana, saya dari SD Negeri 3 Fajar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Baik, kali ini kami akan memulai video praktek coaching. Baik Bapak Ibu guru hebat semuanya, selamat menyaksikan. Halo Bu Emil. Iya Bu Ida. Gimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik Bu. Oke, alhamdulillah ya. Bu Emil, hari ini kan Bu Emil akan melaksanakan coaching ya. Jadi Bu Emil sebagai coach, kemudian nanti rekan satunya menjadi coachee ya. Sebelum Ibu memulai, di sini saya sebagai supervisor, saya akan menilai coaching Ibu menggunakan rubrik penilaian. Ibu sudah tahu rubrik penilaiannya? Iya Bu, saya sudah tahu. Oke, di sini nanti saya akan menilai bagaimana Ibu melakukan coaching. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta? Kemudian juga saya akan menilai bagaimana Bu Emil memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee, dan saya juga akan menilai bagaimana coachee menanggapi pertanyaan dari coach ya, yaitu Ibu Emil. Kemudian yang saya ingin tahu, apakah kompetensi apakah yang akan Ibu Emil kembangkan pada coaching pada siang hari ini? Iya, baik Bu. Jadi kompetensi yang saya harus kembangkan kembali yaitu yang pertama, saya harus present Bu, harus berhadir penuh. Yang selanjutnya saya menjadi pendengar aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Oke. Dari dua kompetensi itu, mana yang ingin Ibu kembangkan secara lebih spesifik yang akan saya observasi? Baik, saya yang ingin lebih kembangkan lagi yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu Ida. Oke, itu ya Bu ya. Kemudian indikator apa yang Ibu inginkan dalam proses coaching ini? Baik, di proses coaching ini saya menginginkan bahwa coaching saya nanti menemukan solusi Bu pada permasalahannya. Oke, baik Bu Emil. Demikian pertanyaan dari saya ya. Setelah ini saya akan melakukan observasi pada Bu Emil dalam melakukan coaching ya. Silahkan Bu Emil melanjutkan proses coachingnya dan saya akan mengamatinya. Oke, terima kasih Bu Emil. Baik, terima kasih Bu Ida. Ya. Selamat siang Pak Putu. Selamat siang Bu Emil. Ya, bagaimana Pak Putu kabarnya hari ini? Baik Bu Emil. Bu Emil sendiri gimana? Baik, alhamdulillah Pak Putu. Dengar-dengar Pak Putu ada yang ingin diobrolkan pada siang hari ini? Iya Bu Emil, jadi saya minta waktu sebentar Bu. Saya lihat sama rekan-rekan yang lain, saya lihat Bu Emil sedang tidak ada kerjaan. Kayaknya udah selesai selesai melaksanakan tugas. Jadi saya memberanikan diri untuk minta waktunya sama Bu Emil. Apakah emang Bu Emil bersedia tidak mendengarkan cerita saya? Saya mau cerita sesuatu nih Bu. Baik, tapi ini Pak Putu ya, tidak lama-lama nih Pak, waktu kita cuma ada waktu 15-20 menit Pak Putu. Oh iya, siap ya, Bu. Jadi baik ya, nggak lama, jadi sedikit saja akan saya ceritakan sama Bu Emil. Baik, jadi apa yang ingin Pak Putu ceritakan kepada saya? Jadi begini Bu Emil, saya sebenarnya kemarin-kemarin dan beberapa kali juga di sekolah saya ini menemukan masalah sih Bu, masalah pembelajaran begitu. Jadi antara guru dan siswa, yang dimana selama ini saya melihat guru-guru yang ada di sekolah saya ini masih menggunakan metode lama Bu. Jadi dalam mengajar, jadi mereka itu masih menggunakan metode konvensional
bahwasannya sekarang kan perkembangan zaman juga sudah pesat. Artinya media dan metode itu juga sudah sangat bervariasi, gitu. Sebenarnya itu yang ingin saya ceritakan sama Bu Emil, gitu, Bu. Baik, baik Pak Putu. Jadi kalau saya boleh garis bawahi Pak Putu, jadi permasalahan Pak Putu itu dalam pembelajarannya yang kurang bervariatif gitu ya Pak ya? Iya, betul Bu Emil. Jadi saya melihat di sini pembelajaran dari guru ke siswa itu kurang bervariatif gitu loh, Bu. Baik, kira-kira dari percakapan kita nih Pak Putu, apa sih yang ingin Pak Putu inginkan? Oke, jadi yang saya harapkan, jadi saya mendapatkan adanya perubahan di sekolah saya, Bu Emil. Jadi nanti siapa tahu di sini Bu Emil bisa memberikan sesuatu ataupun gambaran-gambaran yang dimana nanti untuk saya bisa memberikan contoh kepada yang lain begitu loh, Bu, tentang permasalahan yang sudah saya ceritakan tadi begitu, Bu Emil. Oke Pak Putu, jadi Pak Putu di sini ingin harapan-harapan dalam perubahan pembelajaran tersebut ya Pak? Iya, iya Bu. Kira-kira perubahan yang seperti apa sih yang ingin Pak Putu inginkan? Iya, jadi perubahan yang saya inginkan ya Bu Emil ya, dari misalkan ada penyampaian, metodenya, model, dan media pembelajarannya yang lebih bervariasi begitu. Misalnya saya menggunakan berbagai aplikasi-aplikasi yang sudah saya terapkan di kelas, Bu. Salah satu contoh adalah Quizzes. Nah, sekarang sedang marak digunakan para guru atau hanya sekedar membuat slide presentasi gitu. Jadi PowerPoint juga itu lebih baik daripada hanya apa ya, bisa dikatakan hanya ceramah saja sih di kelas gitu. Jadi kita bisa memanfaatkan media-media dari internet untuk proses pembelajaran begitu, Bu. Baik Pak Putu, jadi yang disampaikan Pak Putu adalah ingin memberikan pembelajaran yang bervariasi, model pembelajaran yang menarik gitu Pak Iya, ya. Bu. Terus kira-kira dari keinginan Pak Putu nih yang sudah terjadi, sudah berada di level berapa sih Pak? Kalau menurut saya melihat dengan situasi dan kondisi di sekolah sekarang, artinya dengan keadaan seperti itu, saya menganggap itu masih berada di level 5, Bu. Masih berada di level 5, jadi masih jauh lah untuk ke level 10 begitu, Bu. Oke. Kalau dilihat dari level 5 tersebut ya Pak ya, kira-kira level berapa sih yang Pak Putu inginkan gitu? Mungkin dari saya menginginkan itu berada di level 7, Bu Emil. Karena kalau ke level yang lebih tinggi memang agak sulit. Serta mengingat guru-gurunya kebanyakan juga senior begitu, Bu. Jadi mereka kebanyakan kritik ataupun mungkin dari level 5 ke level 7 itu mungkin bisa dilakukan sebuah perubahan begitu, Bu Emil. Baik. Jadi oke Pak Putu, dari level ke-5 ke ke-7 ini Pak Putu, apa sih kira-kira usaha yang ingin dilakukan untuk mencapainya Pak Putu? Jadi selama ini juga saya sudah memikirkan, Bu Emil. Jadi apa rencana atau tindakan saya yang bisa perbuat tapi semacam kegiatan. Contohnya seperti mentoring atau seperti diskusi dengan rekan sejawat untuk merubah pola-pola lama yang akan bisa itu pelan-pelan akan kita tinggalkan. Kita berubah ke pola yang baru gitu, Bu. Mengingat juga sekarang kan kurikulum juga sudah berganti kepada ke kurikulum merdeka, begitu Bu Emil. Baik, untuk mentoring ya Pak ya. Nanti Pak Putu dapat merencanakan mentoring dengan melakukan pendampingan ya Pak ya, seperti itu. Kira-kira ketika ada pendampingan tersebut, guru-guru merasa nyaman nggak sih Pak? Untuk melakukan sebuah pendampingan atau mentoring ini, coba nanti saya konsultasikan dengan rekan-rekan sejawat saya. Jadi saya akan pelan-pelan, Bu ya. Pelan-pelan akan mengomunikasikan walaupun tidak secara langsung bahwasanya ayo ibu-ibu, bapak-bapak, saya akan melakukan mentoring, tidak seperti itu. Artinya saya di sini akan menggunakan bahasa-bahasa pendekatan kepada mereka. Bahwasannya kedepannya menyadari bahwasannya sekarang kurikulum juga sudah berubah. Begitu Bu Emil. Baik. Baik Pak Putu, berarti Pak Putu ingin merencanakan tentang mentoring pendampingan ya Pak ya, terus Pak Putu ingin melakukan pelatihan-pelatihan ya Pak ya. Nah, dari ketiga hal tersebut Pak Putu, kira-kira apa sih yang lebih nyaman, yang cepat terrealisasi menurut Pak Putu? Sebenarnya yang akan lebih nyaman dan akan lebih cepat terrealisasi menurut saya tetap di bagian mentoring itu tadi, Bu. Jadi kalau mentoring ini kan saya bisa melakukan pendekatan face to face atau satu lawan satu, atau bisa dikatakan saya bisa membimbing teman-teman ini lebih
cepat dan dekat gitu loh Bu, dibandingkan saya harus mengadakan seperti workshop, seminar itu kan bersifat umum gitu. Jadi kalau seandainya saya melakukan pendekatan sama mereka one by one atau satu lawan satu gitu, akan lebih cepat dibandingkan saya harus mengumpulkan banyak orang, atau sekali saya akan mengadakan ini, rasanya kok melihat dari usia saya juga dengan mereka juga terlampau jauh di bawah gitu. Takutnya bukan didengarkan, malah nanti diremehkan begitu Bu Emil. Jadi saya akan melakukan obrolan atau yang dimana di situ sifatnya seperti mentoring. Begitu Bu Emil. Baik, baik Pak Putu. Jadi dalam kegiatan mentoring ini Pak Putu kira-kira ingin mendapatkan bantuan atau minta bantuan kepada siapa sih? Yang jelas untuk sebelum saya melakukan itu, yang jelas saya akan komunikasikan dulu dengan kepala sekolah Bu Emil, bahwasannya saya akan merubah pola-pola itu. Jadi saya akan diskusikan dengan kepala sekolah. Kemudian kalau sudah, saya akan tetap meminta bantuan dari rekan-rekan sejawat yang memang satu pemikiran dan satu frekuensi. Artinya yang usianya generasi, bisa dikatakan generasi sekarang begitu Bu, bukan generasi yang terdahulu. Kalau yang terdahulu, mohon maaf, ini masih yang bisa dikatakan ya mereka masih menggunakan pola-pola lama, mengajar seperti ceramah dan lain sebagainya, enggan untuk memulai dan belajar dengan situasi dan kondisi seperti sekarang ini. Begitu Bu Emil. Oh baik, jadi Pak Putu ingin berkolaborasi ya Pak Iya, ya dengan betul. teman-teman sejawat agar dapat terrealisasi gitu ya Pak ya. Baik. Jadi kira-kira kapan nih yang rencana Bapak akan laksanakan? Rencana saya akan secepatnya Bu Emil. Jadi sekarang hari Senin, kemungkinan dan itu saya pastikan hari Rabu. Hari Rabu nanti akan saya mulai. Yang jelas untuk tahap awal adalah saya akan meminta izin dulu kepada kepala sekolah. Setelah itu baru saya akan melakukan kegiatan-kegiatan. Begitu Bu Emil. Baik, jadi Pak Putu kira-kira udah dapat gambaran ya Pak ya dalam pembelajaran agar lebih bervariasi gitu Pak ya. Oke, saya tunggu ya Pak ya kabarnya Pak Putu setelah melakukan mentoring dan mendengarkan cerita-cerita di warna lain, mungkin dalam percakapan ya Pak ya, di percakapan lain waktu sambil ngopi santai ya Pak ya. Iya Bu, benar. Sampai mungkin cukup sampai di sini Pak percakapan kita untuk rencana Bapak mentoring berkolaborasi dengan teman-teman ya Pak ya. Baik, jadi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Emil sudah menyempatkan dan meluangkan waktu kepada saya, sudah mendengarkan cerita saya, unek-unek saya selama ini. Jadi saya sudah merasa sedikit agak lega Bu Emil. Kedepannya saya berharap juga Bu Emil bisa membantu saya dalam kita merubah pola-pola pikir lama dari guru-guru yang senior. Kita akan merubah itu semua bersama-sama, nggak mungkin saya bisa sendiri. Yang jelas, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Bu Emil sudah mau mendengarkan curahan hati saya selama ini dalam bekerja dan proses pembelajaran di sekolah. Baik. Sama-sama Pak Putu, jika nanti kalau misalnya ada yang bisa diceritakan, bisa hubungi lagi Pak ya. Siap, baik. Terima kasih. Ya, udah gitu aja Bu Emil, saya mau melanjutkan aktivitas saya. Baik. Selamat siang Bu. Siang, terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Oke, selamat siang Bu Emil. Selamat siang Bu Ida. Oke, sudah selesai Bu Emil melakukan proses coaching ya. Di sini sebelum berakhir ya, saya ingin bertanya-tanya sedikit pada Bu Emil ya Bu. Dalam proses coaching yang Ibu lakukan tadi bersama Pak Putu. Iya Bu. Saat melakukan coaching, keterkaitan indikator ketercapaian yang diinginkan, apakah sudah tercapai atau belum? Baik, di proses coaching ini saya sudah menggunakan alur tirta Ibu. Yaitu yang pertama saya sudah menanyakan tujuan, ya mengidentifikasi masalah, setelah itu sudah merencanakan aksi dan bertanggung jawab Ibu. Sehingga alur tersebut bisa menggali coach untuk mencari masalah dari solusinya, mencari solusi dari masalahnya. Oke, jadi coach sudah menemukan solusi dari masalahnya ya, Bu Emil. Kemudian yang kedua Bu, tadi proses coaching sudah berjalan dengan baik ya Bu ya. Kemudian alurnya juga sudah sesuai dengan alur tirta ya Bu. Ibu juga sudah menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach, sehingga
Pak Putu bisa menemukan solusi dari masalahnya ya Bu. Kemudian pertanyaan saya adalah kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bu Emil nih berdasarkan hasil coaching yang hari ini sudah dilakukan dengan Pak Putu. Baik Ibu, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu dengan cara memahami lagi proses ketika sehingga saya nanti dapat melakukan coaching ini lebih baik lagi gitu Ibu. Oke, jadi lebih ke proses lagi ya, Baik. sering-sering melakukan coaching ya Iya, Ibu Ibu. ya. Berarti Ibu harus banyak berkolaborasi mungkin ya dengan rekan guru yang lainnya. Oke, terima kasih Bu Emil untuk coachingnya hari ini bersama Pak Putu. Semoga kedepannya apa yang Ibu Emil harapkan akan tercapai. Oke, Baik, terima kasih ya, Wida. terima kasih Bu Emil. Selamat siang. Selamat siang Wida. Ya.